Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum menonton, harap memakai handset. Oke, selamat menonton. Kisah ini unik, menegangkan, dan padat mujizat. Bahtera itu mungkin sebuah kapal yang berukuran raksasa. Kapal itu memuat segalanya. Ada sapi, ada jerapah, ada pasangan suami istri, dan juga anak-anak. Tidak semirip Titanic, tapi mungkin kegaduhannya sama. Titanic kita tahu adalah kapal mewah yang karam dengan cara mengenaskan. Film mengenai tenggelamnya menjadi tontonan termegah pada tahun 1997. Bahtera No dinaiki dengan kedisiplinan para penumpangnya. Mungkin juga sedikit terburu-buru, maklum, di bawah ancaman langit yang gelap, badai hujan yang keras, serta luberan air yang terus bergelombang. Entah bagaimana ramalan cuaca hari itu, tapi kita tahu hukuman Tuhan telah jatuh, yang tak bisa ditolak dan ditunda. Hanya Nuh dan umatnya yang selamat. Nabi Nuh dengan semangat seorang navigator berusaha untuk membawa bahtera itu menjauh dari malapetaka. Dibawanya bahtera itu dengan penumpang yang padat untuk menjauh dari lingkungan yang sudah tidak pantas dihuni. Lingkungan di mana nasihat, kontrol, dan pertanggungjawaban publik diabaikan. Lingkungan yang telah dinodai oleh sikap kolektif yang bebal, anti perubahan yang bersikuku dengan pendapatnya sendiri. Dengarkan keluh Nabi Nuh yang direkam dalam Al-Quran. Dia berkata, "Tuhanku, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam, tetapi ajakanku hanya membuat mereka tambah jauh dari kebenaran. Dan setiap waktu aku mengajak mereka supaya engkau memberi ampunan. Mereka mencocokkan jari-jari di telinga dan menutup badan dengan pakaian mereka. Mereka tetap bersekuku dan sangat menyombongkan diri." Quran Surah Nuh ayat 5-7. Seperti para utusan Tuhan lainnya, Nuh tidak dihiraukan oleh umatnya. Mereka mengabaikan apa yang dinyatakan, dikhutbahkan, dan bahkan diperingatkan. Khutbah Nuh seperti buah-bualan yang dianggap remeh dan enteng. Bukan hanya tidak didengarkan, tapi sikap penolakan dicerminkan melalui sikap cocokan jari ke telinga dan menutup badan. Sikap pembangkangan sempurna yang membawa kemurkaan Tuhan. Padahal dengan semangat Spartan Nuh mengunjungi dan memberitahu betapa logis jika masyarakat itu taat pada kuasa Tuhan. Al-Quran merekam masa panjang dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun, lebih panjang ketimbang usia penjajahan negeri ini. Sepanjang itu Nuh menedahkan kebenaran dengan keyakinan dan argumentasi yang mengagumkan. Lontaran pertanyaan jadi pembuka dakwah-dakwahnya. Apa yang membuat kita menyangkal kekuasaannya? Dalih apa lagi yang membuat kita meragukan kebesarannya? Al-Quran memberikan gambaran berurutan yang secara jernih memberitahu bagaimana metode Nuh meyakinkan pada umatnya. Dengarkan kesaksian Al-Quran tentang dakwah yang dijalankan oleh Nuh. Mengapa kamu tidak meletakkan harapanmu untuk kebajikan dan kesabaran pada Allah, padahal Dia telah menciptakan kamu dalam berbagai tingkat dan membuat bulan yang bercahaya di antaranya dan membuat matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh beransur-ansur, dan akan mengembalikan kamu ke dalamnya dan mengeluarkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Allah menjadikan bumi untukmu bagai permadani, supaya kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Supaya kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Quran Surah Nuh ayat 13-20. Andai kita berada pada situasi saat itu, mungkin terbetik beragam pertanyaan dan sekaligus keyakinan. Nuh berusaha melemparkan fakta yang terang mengenai proses penciptaan, yang saat itu mungkin masih begitu gelap, karena temuan pengetahuan belumlah banyak.
Tapi Nuh berusaha untuk melandaskan argumennya mengikuti jalan berpikir saat itu, soal yang hingga hari ini nyaris diperdebatkan, mengenai proses penciptaan dan pengalaman kehidupan. Keunggulan dakwah Nuh segera tampak. Ajakannya untuk secara intelek atau akal memahami bagaimana kehidupan itu berawal. Kelak, para filsuf dan para pemikir meneladani apa yang menjadi dasar argumentasi dakwah Nabi Nuh. Agama bukan sekedar pertarungan tentang kebenaran, melainkan juga lompatan kecerdasan. Dengan akal pengetahuan, maka kebenaran tidak hanya diyakini, tapi juga bisa diuji secara empiris. Itulah yang ada dalam proses penciptaan dunia maupun jawaban atas asal-usul manusia. Nabi Nuh menanam sebuah metode dakwah yang hingga kini sangat relevan, meletakkan keterlibatan Tuhan dalam terang rasionalitas. Bersambung.